Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terus belok kanan, Panjang hidup kami dengan hadirat-Mu. Haleluya, Allah yang Maha Mulia. Dan pada saat sore hari ini Tuhan Yesus, dengan iman kami nyatakan bahwa Engkau beserta dengan kami Tuhan, dari perjalanan kami hingga pada saat kami akan mengadakan ibadah Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Nama Tuhan. Dan untuk membuka ibadah kita di dalam doa untuk malam hari ini, saya minta kesediaan dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Ricky Wongkar untuk membuka ibadah di dalam doa. Pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama berada di tempat ini bersama keluarga besar Jemaat El Shaddai Doda. Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Kami buka dan tabiskan ibadah Natal pada malam hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini, sebab Dia adalah Allah kita, Raja di atas segala raja. Mari kita siapkan hati kita dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu. Mari sidang jemaat jemput bangkit berdiri. Dan ajaiblah karya-Mu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa saudara? Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka,
atas hidup yang diberikannya. Katakan dengan pasti, dengan iman, Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin, haleluya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan lewat hamba-Mu yang Engkau telah utus di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Amin, Supaya kami semua diberkati oleh Tuhan, haleluya. dikuatkan lewat berita firman-Mu, diteguhkan Amin, supaya kami makin dan makin kuat. haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Allah. Ini tahun ketiga dengan rencana dan kehendak Tuhan agar supaya bisa memberitakan Injil bagi saya dan saudara untuk mendatangkan berkat. Dan tahun kemarin kami harus ke Padawuyu, Ulu Bongkah, ya. Dan untuk ke sana harus naik katinting. Dan katintingnya ini harus melawan arus. Dan saudara-saudara, musik yang harus dibawa harus berputar. Kami bersyukur ada anak Tuhan yang diberkati oleh Allah. Dia punya hardtop, dia punya Toyota. Kalau tidak ada Toyota hardtop, sulit untuk musik ya naik ke Padawuyu. Dan saya bersyukur kepada Allah. Itulah cara kerja Allah untuk memberkati setiap wilayah daerah yang diizinkan oleh Allah kami kunjungi. Dan inilah cara kami melayani Allah. Dan saya bersyukur saya didampingi oleh jemaat Tuhan. 15 tahun pengembalaan. Didikannya didikan yang keras, saudara-saudara. Ya, sangat keras. Tapi hasilnya malam ini saya sendiri yang menikmati. Ya, saya sendiri yang menikmati, tidak sia-sia. Dan apabila saya tidak ada lagi, mereka sudah bisa mengajarkan kepada regenerasi mereka bahwa kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan kalau kasih gempa di kota Palu tidak
tidak perasaan, tidak ada perasaan. Ya. 5.000, kurang lebih 5.000 yang meninggal. Belum terhitung semuanya. Tidak ada perasaan-perasaan. Kalau sudah murka Allah, ya, kalau murka Allah itu cawan sudah penuh dosa, kejahatan, maka piala murka Allah itu dia timpakan. Puji Tuhan, tema yang diberikan kepada kami sukar dan sulit untuk dipahami, karena tulisan Rasul Paulus kalau salah diewangjatakan atau diberitahukan, maka kami bisa menyesatkan jemaat. Ya, itulah sebabnya tema yang diberikan kepada kami, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan. Kita bangkit berdiri, kita baca Alkitab ini. Ayat 14. Efesus pasal 2 ayat 14. Ya, mana Pacai? Oke. Efesus pasal 2 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena dialah sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Puji Tuhan. Ya, Pacai, ini bisa dibuka arah jam 9. Jam 9. Oke. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara-saudara, ini persoalan yang sangat serius bagi saya dan saudara. Ini antara saudara akan hidup dan selamat atau tidak. Jadi Rasul Paulus di sini mau menekankan kepada saya dan saudara bahwa kita lihat ayat 11, Efesus pasal 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12 pasal 2 Efesus, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Sangat celaka saya dan saudara. Jadi kalau bangsa Israel menolak Yesus Kristus dan menyalibkan, itu pertanda kemurahan bagi gereja-gereja Tuhan. Sehingga saya dan saudara, mereka yang adalah pohon yang daripada tunas yang inti ini, karena tidak berbuah, dipangkas, dipotong, dan dicangkokkan saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau demikian saudara-saudara, kasihan saya dan saudara, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Di dalam Kejadian sampai kitab Maleaki, nama Allah yaitu jamak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketritunggalan Allah yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi nama daripada Allah Tritunggal itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa namanya Tuhan, Anak namanya Yesus, Roh Kudus namanya Kristus. Jadi kalau kita mau memperhatikan, mau mengenal nama Allah,
itu Yesus hanya taruh di sakramen baptisan air. Yesus yang menaruh nama Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Allah dari Kejadian sampai Maleaki adalah Allah yang jamak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi Allah kita adalah satu. Itu ada 3.000 jumlahnya. Saudara punya berkat berapa sekarang ini di dalam janji Alkitab? Saudara bisa hitung dengan harta kekayaan yang melimpah, dengan hidup, pangkat, dan jabatan. Boleh hitung sekarang berapa yang saudara miliki? 100, 200, rumah mewah, mobil mewah, harta benda, kekayaan, istri dan anak-anak. Sudah berapa jumlahnya? Tapi yang memberkati saya dan saudara ada 3.000 janji Allah. Sebut saja nama Allah, Allah Tritunggal yang akan memberkati saya dan saudara. Berarti kalau Allah Tritunggal, keparipurnaan Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus sekaligus akan memberkati saya dan saudara. Dan nama Tuhan dari kitab Kejadian sampai Maleaki ada 6.000. Satu saja nama Tuhan saudara sebut. Itu janji dan berkat itu lebih dari segala-galanya. Dunia ini tidak bisa untuk memberikan segala-galanya bagi saya dan saudara. Dia terbatas. Ada saatnya dia akan terhenti di situ saja. Karena yang hanya bisa mengelola ini adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya ada 6.000 nama Tuhan. Berapa yang saudara miliki sekarang? Sedangkan semua janji Allah itu ada 6.000. Percaya atau tidak? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bangsa Israel sekarang mempersoalkan, saudara dan saya tidak disunat. Kalau tidak disunat, bukan warga bangsa Israel. Berarti saudara tidak bisa menerima janji Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi perhatikan baik-baik di dalam Roma pasal 4 ayat 11. Kita buka Alkitab kita. Dua, tiga. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Abraham, dia percaya terlebih dahulu kepada Allah. Keluar dari Ur Kasdim. Dari sana keluargamu, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan kalau engkau melihat ke langit seperti bintang di langit, kalau kau melihat ke pantai seperti pasir di pantai, bintang di langit adalah orang-orang yang punya cahaya kemuliaan Allah, punya firman, punya Roh Kudus. Tetapi yang daging itu seperti pasir di pantai. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, dia beriman terlebih dahulu. Baru datang perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu tanda sunat. Jadi beriman dulu, baru dia disunat. Berarti keselamatan daripada Abraham itu karena dia percaya kepada Allah. Baru datang sunat. Sehingga Abraham adalah bapa orang yang percaya sekalipun tidak bersunat, tetapi percaya kepada Yesus Kristus. Maka dia adalah keturunan Abraham. Galatia
Di dalam kitab Galatia pasal 3. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian 500 sesudah itu baru terbit, yaitu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini adalah tulisan Allah. Allah yang memberikan. Tetapi kitab Taurat ini yang ditulis di dalam loh batu itu mematikan dan tidak memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Tetapi bangsa Israel akan mengintimidasi saya dan saudara, akan mendakwa saya dan saudara, bahwa kalau saudara tidak melakukan Taurat, tidak ada sunat, saudara bukan warga kerajaan Allah. Ini perseteruan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, sehingga dari hal ini Yesus harus mati di kayu salib. Berarti saudara-saudara, Abraham sudah terlebih dahulu beriman kepada Yesus Kristus. Baru ada tanda sunat. 500 tahun kemudian baru terbit itu Taurat Allah. Sedangkan Taurat membuat saya dan saudara harus melaksanakan terlebih dahulu. Berbeda kalau kita beriman. Percaya dulu kepada Yesus Kristus, baru kita selamat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti di sini kita akan lihat bersama-sama ayat 13 dari Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah yang 2000 tahun yang lalu sudah tercurah bagi saya dan saudara. Ketika punggungnya ini dicabik-cabik oleh cambukan tentara-tentara Romawi yang gagah perkasa. Di ujung pengait ini adalah besi. Dan apabila itu ditancapkan ke punggung Yesus, ditarik, maka daging-daging itu tercabik-cabik. Tangannya dipaku, lambungnya ditombak. Duri, saya sudah diberikan duri dibawa dari Israel. Saya sudah lihat duri itu tajam dan panjang. Itu kalau mau dikenakan di kepala Yesus harus dipaksa masuk. Berarti tercancap masuk di dalam otak Yesus sendiri. Untuk mendapatkan saya dan saudara dengan darahnya. Karena begini saudara-saudara, tidak ada satupun di dunia ini seorang manusia mampu melakukan Taurat Tuhan. Justru Taurat Tuhan datang memperkenalkan kepada saudara apa itu dosa, apa itu hukuman. Kita tidak tahu apa itu dosa. Tetapi karena hukum Taurat berkata jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Justru itu yang kita buat. Kita tidak tahu apakah itu dosa. Tetapi di dalam Taurat itu semua menghasilkan hukuman. Tapi ada manusia yang hari ini yang kita peringati. Siapakah dia manusia itu? Yang menjadi anak manusia, yang menjadi anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah manusia yang menggenapi Taurat itu. Hanya dia yang tidak punya cacat, hanya dia yang tidak berdosa. Saya mengikuti satu khotbah dikatakan Yesus itu anak manusia, tapi tidak punya kuasa. Salah pernyataan seperti itu saudara-saudara. Kalau kita buka di dalam Lukas, ketika Allah jumpa dengan gembala-gembala, dia juga adalah anak Allah. Ketika di dalam kitab Lukas juga, ketika malaikat Tuhan jumpa dengan Maria, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Berarti Yesus Kristus, dia adalah anak manusia. Dia juga adalah anak Allah. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang lemah, yang sakit, dia sembuhkan. Banyak mujizat, banyak kuasa Allah. Yang mati bisa bangkit. Kuasa itu saudara harus raih sekarang.
Haleluya. Waktunya sudah sangat singkat. Saya mau beritahu kepada saudara, waktunya sudah sangat singkat. Meterai pertama sudah dibuka. Apa itu saudara-saudara? Kuda putih, penginjilan. Banyak orang berusaha untuk menggagalkan penginjilan, tapi tiada yang bisa membendung kuasa Allah. Setan atau iblis yang membendung kuasa Allah tidak bisa. Ketika Yesus mati di kayu salib, dikatakan akan meremukkan kepala ular. Iblis berkata ketika Yesus mati, perkara sudah selesai. Dia tidak tahu, bukannya Yesus kalah, tapi itulah kehendak Allah. Selesaikan tugas Bapa di sorga sampai dia taat dan mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kuasa kebangkitan itu yang membangkitkan saya dan saudara. Kita buka di dalam Wahyu. Ayat 7. Surat Yohanes kedua pasal 1 ayat 7. Surat Yohanes 2 pasal 1 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Apa tanggung jawab saya dan saudara kalau sudah dengar firman ini? Saudara mau terima orang itu? Kita dididik sekarang, diajar oleh Allah. Ya. Untuk apa saudara memperingatkan Yesus lahir? Untuk membuka wacana dan wawasan saya dan saudara. Untuk membuat saudara mencerna apa yang dijanjikan oleh Allah. Datanglah orang Majus dari timur, dari Iran. Saya lihat di dalam Alkitab, perjalanan dari Babel, dari pembuangan di Babel, dari Babel ke Yerusalem, itu memakan waktu jalan kaki 4 bulan. Berarti kalau dari Iran, ya sekarang Iran, timur itu, dari Iran dia jalan dengan untanya, membawa emas, kemenyan dan mur. Dia dapat tidak lagi di palungan, sudah kanak-kanak 1 atau 2 tahun. Hitung saja perjalanan orang Majus ini. Bangsa Israel Tuhan buat berputar berapa tahun? 40 tahun. Haleluya. Cerna baik-baik firman Allah ini. Hanya apa? Untuk menyaksikan bahwa benar dia adalah anak manusia. Dia anak manusia. Karena setiap tahun kalau imam besar mempersembahkan korban persembahan, kalau dia adalah penebusan salah, korban perdamaian, korban grafirat, itu 1 ekor lembu. Setiap tahun harus disembelih untuk pengampunan, untuk penebusan dosa. Tetapi daging inilah yang harus dipersembahkan oleh Yesus Kristus. Hanya tubuhnya yang sempurna untuk menyempurnakan semua persembahan itu. Dan dia berkata, darahnya ini dia persembahkan kepada Bapa di sorga. Darahnya masih segar, darah yang berkuasa, darah yang menyembuhkan saya dan saudara. Tidak ada korban yang sempurna, hanyalah korban Tuhan Yesus Kristus. Karalama sikiralama lama 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 sikiralama. Karalama sikiralama lama lama lama. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan malam ini kepada saudara.
kita buka Alkitab kita. Efesus pasal 2. Kita akan baca ayat 19 sampai ayat 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Dan dalam Dia, di dalam Roh. Saudara-saudara, hanyalah dengan bait Allah ini Allah mau tinggal diam. Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan diam di dalam bait Allah. Dan tubuh ini telah dibeli dan telah lunas dibayar. Tubuh saya dan saudara telah lunas dibayar. Di dalam Wahyu pasal 5 dikatakan, dengan darah anak domba Allah, saudara telah dibeli dan telah lunas dibayar. Itulah sebabnya muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan rohmu, dengan jiwa, dengan pikiranmu, dengan segenap hatimu. Karena engkau telah lunas dibayar. Dengan darah anak domba Allah. Bukan dengan emas atau perak. Tetapi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara telah lunas dibayar. Waktunya sudah sangat singkat. Beritakan Injil. Haleluya. Saudara-saudara, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Ya, saya akan dipandu dengan yang sudah dicatat sini supaya saya mengejar waktu. Wahyu pasal 21 ayat 22. Mengenai bait Allah. Agar supaya kedua belah pihak ini, baik Israel maupun saya dan saudara, bisa menjadi kewargaan Israel. Ya, kalau tidak, janji-janji Abraham saudara tidak miliki. Saudara tidak akan punya janji-janji Abraham, berkat-berkat. Itulah sebabnya kalau kita diangkat oleh Allah menjadi kepala, menjadi pemimpin, itu karena janji-janji Allah. Kalau Dia memberkati saya dan saudara, itu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Karena itu janji Allah. Wahyu pasal 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Anak domba adalah bait suci dalam Yerusalem baru. Jadi bait suci yaitu anak domba dan Yerusalem baru yaitu gereja Tuhan. Kita tidak akan dapat lagi di sorga ada bait suci. Karena Bapa dan anak domba itu adalah bait suci itu sendiri. Makanya jangan kotori lagi tubuh saudara. 2000 tahun yang lalu Dia sudah mati bagi saya dan saudara. 2000 tahun yang lalu saudara sudah dibeli dengan lunas dan dibayar dengan lunas oleh darah anak domba Allah. Itulah sebabnya tubuhmu sekarang ini adalah Allah mau tinggal diam di dalam tubuhmu. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Tidak heran saudara di mana-mana saja. Di instansi pemerintah, sebagai karyawan, berdagang, bertani, usaha, peternak, saudara menjadi berkat. Ya, saudara menjadi berkat. Kita lihat lagi di dalam Wahyu. Ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal 14 kita akan baca bersama-sama. Ayat 4. 2, 3.
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba Allah. Kalau mau diperdamaikan oleh Allah, jadi dulu buah sulungnya Allah. Dan untuk menjadi buah sulungnya Allah, saudara harus ditebus dulu oleh anak domba Allah. Kalau saudara sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, baru di mana anak domba Allah berada, di situ saudara berada. Haleluya. Di mana dia berada, di situ saudara berada. Jumlahnya berapa saudara-saudara? 144.000. Mereka adalah yang ditebus. Mereka itulah yang sulung bagi Allah. Baru saya dan saudara bisa dipersatukan, mendapatkan damai. Kita akan lihat bersama-sama. Di dalam bahasa Inggris, ya, kata sebagai korban sulung, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu, dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai first fruit. Artinya apa saudara-saudara? Buah pertama, buah sulung, yaitu suatu yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara dan saya telah ditebus oleh darah anak domba Allah dengan jumlah 144.000, maka saudara adalah buah sulungnya Allah. Gereja yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah adalah buah sulungnya Allah. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Beberapa ayat mengenai buah sulung. Kenapa ada perseteruan? Kenapa ada sengketa? Kenapa saudara tidak dianggap punya Allah? Tidak punya pengharapan? Tidak akan mendapat janji-janji Abraham. Kenapa saudara-saudara? Kalau so jadi buah sulungnya Allah, maka apa yang bangsa Israel lakukan dan mereka diberkati sampai sekarang ini. Mereka diberkati sampai sekarang ini. Maka saudara pun juga akan mengikuti langkah-langkah mereka. Baru kedua pihak ini dipersatukan oleh Allah. Kalau saudara tolak, saudara tidak menjadi warga kerajaan Allah. Haleluya. Tapi kalau saudara lakukan, Keluaran pasal 23 ayat 18 sampai 19. Keluaran pasal 23 ayat 18 sampai 19. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah lemah korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran, hasil tanaman, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Orang Israel di zaman dahulu wajib membawa buah sulung, yaitu buah pertama dari tuaian yang terbaik ke dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kemarin saya dari Dodanapu. Mobil saya hanya gigi satu, pendakian Napu. Karena apa? Ada 2 karung beras di dalam oto. Karena jemaat tidak bawa kolete di sana. Dorang bawa beras, ya. Dorang bawa sayur. Kami juga bawa pulang sayur-sayur ke kota Palu. Haleluya. Saudara mau lakukan firman Allah? Maka 19 gembala sidang siap-siap punya perbendaharaan. Beras akan bertonton di depan saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, Bilangan 18 ayat 12. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Saudara-saudara, luar biasa, sampai kepada minyak,
sampai kepada gandum, sampai kepada anggur, itu adalah buah pertama, bawa ke rumah Tuhan. Hasil pertama dari yang terbaik harus diberikan kepada Tuhan. Jika kita mengharapkan Allah memberikan yang terbaik, kita pun harus memberikan yang terbaik kepadanya. Kedua, kita harus membawa persembahan kita dengan sukacita. Saya berpikir kalau saya penginjilan begini, berarti banyak dana saya pakai. Sampai-sampai sudah tidak bayar mobil, ya, karena di kredit. Telepon sudah 3 hari. Tapi saudara-saudara, jemaat yang melakukan firman Allah, ini 2 juta, ini 1 juta. So 3 juta, so lunas oto. Padahal oto belum lunas, so pakai pelayanan. Haleluya, haleluya. Kalau Allah mau memberkati saudara, yang terbaik, berikan juga kepada Allah yang terbaik. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Keluaran pasal 13 ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Berarti buah sulung adalah milik Tuhan. Kita tahu bahwa buah sulung adalah perpuluhan. Di zaman perjanjian lama setiap orang harus memberikan buah sulung, yaitu 1/10 atau 10% dari apa yang diterima dari pendapatannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris kita mencatat bahwa orang yang tidak membayar perpuluhan adalah orang yang merampok milik Allah. Mengapa perpuluhan disebut sebagai milik Allah? Keluaran 13 ayat 13 sampai 15. Kita buka Alkitab ini. Dari sini saudara akan mengerti mengapa saya sebagai gembala sama seperti Abraham. Seharusnya Abraham yang mengumpulkan perpuluhan. Tapi ketika dia dalam peperangan, jarahan besar, dia punya 300 pegawai yang sudah melahirkan, menikah dan melahirkan, sudah berkeluarga, jumlahnya 300, terlatih berperang, bisa menjarah. Karena pada saat itu kemenakannya Lot sedang dijarah sebagai tawanan di bawah. Jadi Abraham pergi berperang, dibantu beberapa raja, melawan 5 raja. Dan apa yang terjadi? Kemenangan bagi Abraham. Abraham juga harus memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek, Allah yang maha tinggi, tidak beribu, tidak berbapa. Ya, kenapa? Di sini kita akan belajar. Keluaran 13 ayat 13 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Tetapi setiap anak keledai yang lahir dahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki ku tebus. 400 tahun ketika Abraham tertidur karena capek untuk menjaga korban persembahan, dan dia terlelap tertidur dari pagi sampai sore. Dan pada saat itu gelap gulita datang kepada dia, dan firman Tuhan berkata, keturunanmu akan diperbudak di negeri yang asing 400 tahun.
Tetapi setelah genap kedurjanaan orang Amori, maka mereka akan dibebaskan. Sudah dinubuatkan. Dan cara Allah membebaskan bangsa Israel, 400 tahun harus diperbudak. Tetapi cara Allah melepaskan bangsa Israel, harus ada kematian anak sulung. Itulah yang ke-10. Mulai dari manusia, anaknya raja, anaknya pejabat, para menteri, kepala-kepala daerah, sampai kepada anak masyarakat, anak-anak bangsa, sampai kepada anak-anak binatang. Satu ketika terjadi tangisan karena kematian anak sulung. Itulah sebabnya Allah menuntut sekarang kepada saya dan saudara. Anak sulung, saudara yang sudah ditebus adalah buah sulung. Karena saudara telah dibebaskan dari perbudakan Mesir yang sekarang ini disebut Mesir rohani. Perbudakan, siapa Firaun itu? Tegar tengkuk, keras kepala. Sudah lihat tulah yang pertama, sudah lihat tulah yang kedua, bahkan kematian anak sulung. Dia juga masih keras kepala. Tetapi ketika anak sulungnya telah diambil oleh Allah, dia suruh bangsa Israel pergi beribadah di sana. Tetapi sudah terjadi kematian anak sulung. Sekarang Allah menuntut anak sulung, kita sudah dibebaskan. Alasan mengapa kita membayar perpuluhan adalah karena kita telah ditebus, dikeluarkan dari Mesir. Artinya kita telah ditebus dan dikeluarkan dari perbudakan dosa, di mana Firaun iblis memperbudak kita. Beranjak dari dasar inilah, maka buah sulung, anak sulung kita berikan menjadi milik Allah. Jadi pemberian perpuluhan harus datang dari kesadaran bahwa kita telah menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan, keluar dari Mesir rohani menuju ke tanah Kanaan rohani. Haleluya. Saudara bersedia menjadi anak sulung dari Tuhan Yesus Kristus? Karena saudara sudah telah ditebus dari perbudakan dosa. Kalau kita sudah ditebus, maka saudara adalah orang-orang merdeka. Apa saja yang engkau minta, Tuhan akan berikan. Apa saja yang engkau sampaikan kepada Allah dengan teriakan, dengan tangisan, Roh Kudus akan membantu kelemahan saudara. Dan dia akan menyampaikan kepada Bapa di sorga, dia sedang butuh ini, dia sedang butuh ini, dia sedang butuh ini. Maka Allah yang akan menggenapkan segala-galanya bagi saya dan saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yesus adalah buah sulung dari antara orang-orang mati. 1 Korintus pasal 15 ayat 23 mencatat, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara-saudara, kalau Yesus saja adalah buah sulung, karena dia yang mati dan bangkit, maka dialah yang sulung, mati dan bangkit. Maka ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, saudaralah buah sulung itu. Jadi kalau anak domba adalah buah sulung, apatah lagi kita warga kerajaan sorga adalah buah sulung itu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan selesaikan di sini. Nehemia pasal 8. Nehemia pasal 8. Kita lihat
ayat 9. Nehemia pasal 8 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Haleluya. Tugas gembala berat tapi mulia. Ya, kalau memang ada pekerjaan sampingan, ya, karena Rasul Paulus juga membangun kemah. Dari kemah inilah dia dapat dana biaya untuk penginjilannya dia. Ya. Nah, jangan lupa gali firman Allah. Sebab saudara harus menjelaskan kepada jemaat yang kita layani. Ketika mereka mengerti, siapa yang untung? Kalau jemaat mengerti. Gembala-gembala yang dapat untung. Terbukti 15 tahun saya didik mereka, sekarang saya beruntung. Mereka cuma angkat tangan, saudara sudah diurapi dengan Roh Kudus. Karena mereka jaga kekudusan. Tidak gampang kalau mau cuti 2 hari, 3 hari. Dorang tinggalkan, mau dipotong gaji untuk penginjilan. Kami sudah berangkat kemarin. Kami bermalam, hari ini, besok perjalanan. 3 hari saudara. Haleluya. Hasilnya saya dapat. Amin. Ya, kita lihat ayat 10. 2, 3. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Pasti saudara ketika saya bawa firman tadi, pasti saudara berduka cita dan sedih. Ya, bahwa kita datang perayaan Natal, tapi kenapa firman ini keras? Haleluya. Kami dituntut ini dan itu. Wah, terlalu keras. Tapi karena diberi keterangan menjadi jelas. Jadi sekarang jangan berduka cita. Ya. Ayat 11. 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersuka hati, sebab sukacita karena Tuhan itu perlindungan. Haleluya. Haleluya. Jadi Desember ini makan sedap-sedapan. Minum yang manis-manis. Jangan lagi berduka cita. Ya, yang penting sudah mengerti firman Allah. Karena sukacita karena Tuhan itu adalah perlindunganmu. Ayat 12-13. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Hari ini adalah hari yang kudus. Jangan bersusah hati. Tenang, pulang sebentar tenang. Haleluya. Ayat 13. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Istri saya akan memimpin agar supaya firman Allah dimeteraikan. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap
melayani hari ini. 11 tahun yang lalu sudah dinyatakan mati oleh dokter karena melahirkan seorang anak. Tapi dia bisa hidup kembali oleh anugerah Allah. Dan anak itu melayani rebana saat ini, saudara. Apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Saudara, ibu rohani di tempat ini adalah adik saya. Dan saat ini ada duri dalam dagingnya, di mana dia sedang bergumul. Haleluya, haleluya, tidak ada yang mustahil. Bapak-bapak, ibu gembala, kami butuh uluran tangan saudara. Biarlah mujizat Tuhan terjadi saat ini buat ibu gembala di tempat ini. Haleluya. Ibu gembala di tempat ini, dokter berkata ada sejenis kanker atau tumor. Haleluya Yesus. Dalam nama Kanker atau tumor ini yang disebut dengan mio. Dan dokter berkata harus dioperasi, harus diangkat. Tetapi ibu gembala berkata, saya beriman, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari gembala-gembala sidang, iman saudara sebesar biji sesawi dapat membuat mujizat malam ini. Amin. Alirkan darah anak gembala dari ujung kepala Angel sampai ke ujung kakinya, sehingga organ-organ tubuh, sendi-sendi, urat saraf berfungsi dengan sempurna. Akar-akar penyakit, segala virus, bakteri, racun, kanker atau tumor yang disebut dengan mio, Allah sudah cabut, Allah sudah angkat, Allah sudah hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 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 Ibu ini sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa mujizat dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berkata amin. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. We wish you Merry Christmas. We wish you
setiap kami pergi pelayanan seperti ini, saya harus bersaksi kepada jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sehingga lewat kesaksian kami bisa memberkati hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Singkat saja, sebelum kami akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan, saudara, tahun 2016 anak kami yang pertama ini namanya Sifra Bangguna. Dia dioperasi tulang belakang, skoliosis. Dari 1000 kata dokter, dari 1000 orang perempuan 1 yang sejak lahir. Dan pada saat kami antar anak kami ke Kota Manado, Sulawesi Utara untuk jumpa dengan salah satu dokter, maka dokter berkata anak ini harus dioperasi. Kenapa? Karena kalau tulangnya tidak dioperasi, maka akan mengalami kebengkokan sampai 100%, sehingga tinggal menunggu muntah darah, maaf bicara, dan mati. Waktu itu dokter berkata, ibu kebetulan ini masih 32%, masih bisa dioperasi. Dan dokter katakan biaya yang kami butuhkan pada saat itu untuk memasang alat di tulang belakangnya sepanjang, boleh Sifra menghadap ke sana ya, dari sini sampai sini saudara ya, alat yang harus dipasang yang paling murah itu 60 juta dan yang paling mahal itu 300 juta buatan Amerika. Saya sempat mendengar itu dan tertunduk. Waktu itu anak kami yang kedua, mana dia? Ini Sifra, dia masih kelas Lois, dia masih kelas 5 SD. Waktu itu dia masih umur 2 tahun. Saya masih menyusui Lois. Dan saat itu saudara, kami putuskan suami istri untuk kembali ke Kota Palu, berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Satu hal yang suami saya katakan sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala dalam keluarga kecilnya, dia berkata, ada anak yang buta sejak lahir. Orang berkata, apakah ini salah orang tua atau salah anak itu? Murid-murid bertanya. Yesus berkata, anak ini tidak salah, orang tuanya juga tidak salah. Tetapi lewat hal ini untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Saya klaim janji firman Tuhan itu. Kami pulang, suami saya puasa full 3 hari, saya seri. Saudara tahu doa kami begini, kalau Tuhan izinkan operasi, maka Tuhan akan siapkan dana yang kami perlukan. Di luar alat kami membutuhkan dana 30 juta untuk obat. Walaupun sebagiannya ditanggung oleh BPJS. Dan pada saat itu saudara, kami berkata kalau Tuhan mau operasi, Tuhan akan operasi anak kami secara langsung. Akhirnya maaf, Tuhan izinkan dia harus operasi. Dokter berkata 16 Oktober 2016 SMP, pada saat itu operasi. Kami pergi, kami puasa lagi saudara. Dan saya harus menunggu selama 7 jam. Dan ketika masuk pada menit ke-6 jam kemudian, orang tua dipanggil. Siapa yang mau masuk ke ruang operasi yang kuat? Namanya seorang ibu saudara, saya harus menguat-nguatkan diri. Maka saya pergi masuk ke ruang operasi dan saya harus berdiri di atas seperti ini dan anak saya di bawah yang sedang terkapar, maaf bicara, tulang bagian tubuh bagian belakangnya itu dibelah seperti begitulah anak saya. Atas bawahnya itu ditongkat dengan besi sehingga saya bisa melihat apa yang ada di dalam tubuhnya. Waktu itu saya kaget saudara. Saya berkata, Tuhan, anak saya sedang berjuang. Saya keluar. Dokter katakan, ibu kok tadi bilang kuat? Ya saya pikir hanya kecil saudara. Tapi ternyata demikianlah. Singkat cerita, dokter katakan, ibu, ini buatan Amerika. Saya enggak pusing lagi mau buatan Amerika, kak dia mau obatan Jepang. Saya enggak pusing lagi saudara. Saya cuma berkata, Tuhan, anak saya sedang berjuang.
Kami memberikan di operasi, kami berjuang sebagai orang tua. Yang kami tahu dia cuma titipan Tuhan bagi kami. Akhirnya kami ketemu beberapa jam kemudian dengan dokter. Dan dokter katakan, Ibu, Sifra kali ini mendapatkan alat buatan Amerika. Saudara tahu nilainya 300 juta. Kami suami istri tidak bayar sepeser pun saudara. Sebab saya katakan kepada suami saya, jual kendaraanmu pun tidak akan bisa membeli alat. Saya sempat bertanya kepada seorang ibu yang anaknya operasi seperti saya. Dia berkata, Ibu, saya cuma membeli buatan Jepang 60 juta. Saya harus menjual rumah saya. Saya berkata, Tuhan, saya tidak punya rumah, saya tidak punya harta kekayaan, tapi saya punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Dan dokter berkata, untuk anak ini mendapatkan alat yang anti petir, anti kilat, anti segala-galanya. Jadi memang alat itu masih terpasang sampai hari ini di tubuhnya, tapi itu sudah anti kilat, anti petir. Jadi kalau ada orang yang mau menyapa dia, jangan menepuk dari belakangnya. Dan saudara tahu satu lagi, setelah selesai, maka kami kontrol 3 bulan kemudian. Dokter katakan, Ibu, sejak saat ini Rumah Sakit Siloam Manado tidak mengizinkan lagi saya untuk bisa memakai alat termahal kalau tidak dibayar secara cash. Dan itu adalah terakhir buat anak kami setelah aturan-aturan yang ada. Jangan takut untuk melayani Tuhan. Jangan takut untuk berharap kepada Tuhan. Satu lagi, saya katakan tadi, 2014 ibu yang di sebelah saya dinyatakan mati. Karena dia memaksa untuk lahir secara normal dengan tekanan darah yang cukup tinggi. Dan dokter berkata, sudah, lepas tangan. Mana pendeta? Kami ini jemaat-jemaat yang ada yang tidak ikut juga. Kami kumpul di Rumah Sakit Anutapura. Ketika infus itu sudah tidak masuk kepada ibu ini, karena puji Tuhan anaknya lahir dengan selamat, kami berseru-seru kepada Tuhan. Mungkin itu rahasia ya jemaat kecil, sehingga merasakan kalau satu hilang akan merasa kehilangan. Jadi saat itu kami berseru, kami menggemparkan Rumah Sakit Anutapura. Kami tidak berpikir lagi kami minoritas di sana, tapi kami punya Tuhan yang besar. Dan beberapa menit kemudian, secepat kilat dokter dan perawat yang ada berkata, infus itu sudah jalan kembali. Dan mereka dengan bekerja keras. Ini ibu yang melahirkan yang sudah dinyatakan mati, dia bisa melayani Tuhan. Dan anak yang dilahirkan itu, ini dia, cantik dan gemuk, melayani Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Pujian berkata melayani adalah kesempatan, tapi bagi kami melayani adalah keharusan. Biarlah pujian ini memberkati saudara-saudara. Haleluya.
Puji Tuhan, ada titipan dari Jemaat Maranatha untuk keluarga gembala di tempat ini. Kami undang untuk tampil ke depan. Gembala-gembala wilayah Bunta. Jemaat bisik sama saya, jangan kata dilihat nilainya, tapi ketulusan daripada mereka untuk berbagi kasih dengan gembala-gembala GPDI wilayah Bunta. Kalau nanti amplopnya tidak cukup, saya akan marah Bapak Gembala di sini ya. Kalau laporannya salah. Mari Bapak Gembala Maranatha bisa tampil ke depan. Ekstra kolektor berjumlah 1.932.000. Puji Tuhan, saya dapat bisikan dari ibu yang membagi amplop tadi, masih ada satu kata. Akan diberikan kepada gembala yang jaraknya paling jauh di tempat ini. Mau ke sini, jarak yang paling jauh untuk ke sini. Ya, puji Tuhan. Silakan Ibu Christine. Sambil korban kasih diberikan, ada dua door prize pada saat malam hari ini. Sebutkan ayat pokok firman Tuhan malam hari ini. Maju ke depan. Tidak berlaku untuk gembala tapi untuk jemaat. Mari yang jemaat. Ayat pokok malam hari ini firman Tuhan, silakan maju ke depan. Ibu Eta tolong. Baik, firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 14. Yang terakhir, jemaat lagi. Kalau gembala sudah kan. Biasanya karena ini sudah musim HP yang canggih, Alkitab, sampai itu Alkitab so taruh di lemari. Siapa jemaat yang dengan cepat ya, yang jemaat yang bawa Alkitab malam hari ini, baca Efesus 2 ayat 14. Cepat. Ya, mata sedikit kata Rabunnya. Efesus perjanjian lama, Bu. Oh, perjanjian baru. Oh, perjanjian baru. Aduh. Oh, Ibu bilang. Ya, buka terus, Bu. Ya, Efesus 2 ayat 14. Masih mampu baca, Bu? Oh, tidak mampu. Yang pasti ibunya sudah dapat, saya sudah lihat. Ya. Terima kasih Ibu, bawa terus Alkitab, Bu, ya, ke rumah Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Saya kembalikan. Untuk menghadiri acara perayaan Natal di GPDI Mawar Saron Launggo. Besok malam jam 18.30. Masih semangat? Malam yang ke-18 bagi wilayah Bunta. Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara, saudari, masa raya Natal yang kami hormati dan muliakan. Kembali menyampaikan selamat, kita akan menantikan dan merayakan hari Natal 25 Desember tahun 2025. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada pendeta dengan ucapan banyak terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus juga memberkati pelayan-pelayan dari Maranatha Palu, semua susunan acara mereka ya. Juga ada banyak ucapan-ucapan terima kasih saya kepada keluarga-keluarga tertentu
Saya cuma bisa kasih pantun. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di taman desa. Terima kasih hadirin yang hari ini sudah hadir. Semoga kita jumpa di acara berikutnya. Keluarga besar jemaat di tempat ini menyediakan berkat untuk kita nikmati bersama. Mari Tuhan memberkati supaya ketika kami makan minum berkat memberi kuat di dalam tubuh kami. Kembalikan juga berkat bagi keluarga hamba Tuhan di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan yang ada diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat ini kami makan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pastori, tapi mungkin yang lalu yang di dalam pastori supaya tidak berdesak-desakan karena habisnya ini dorang semua pulang. Jadi kasihan waktu RBDP waktu juga.